Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Yang kami hormati kepada para alim ulama, para tokoh masyarakat, tokoh agama, hadirin wal hadirat jamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan sehingga kita dapat melaksanakan sholat isya dan sholat tarawih secara berjamaah. Shalawat serta salam marilah kita sanjung agungkan baginda besar kita, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Amin. Hadirin wal hadirat, setiap kita pasti menginginkan malam yang sangat mulia, yaitu adalah malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini hanya datang 1 tahun sekali. Dan kali ini kita akan melihat keistimewaan malam Lailatul Qadar yang begitu utama dari malam-malam lainnya. Yang pertama, malam Lailatul Qadar adalah waktu diturunkannya Al-Quran. Ibnu Abbas dan selainnya menyatakan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dari Lauful Mahfuz ke Baitul Izza yang berada di langit dunia. Kemudian Allah menurunkan kepada Rasulullah secara terpisah sesuai kejadian-kejadian yang ada selama 23 tahun. Tafsir Al-Quran. Dan ini sudah menunjukkan keistimewaan malam Lailatul Qadar. Kemudian yang kedua, Lailatul Qadar adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Imam Mujahid, Al-Qatadah, dan ulama selainnya berpendapat bahwa yang dimaksud lebih baik daripada 1000 bulan adalah sholat dan puasa dan amalan-amalan lainnya lebih baik daripada sholat dan puasa di 1000 bulan yang tidak terdapat malam Lailatul Qadar. Dan ini sudah menunjukkan keistimewaan malam Lailatul Qadar. Kemudian yang ketiga dari keistimewaannya adalah Lailatul Qadar malam yang penuh keberkahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna anzalnahu fi mubarakatin
inna kunna mundirin. Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, dan kamilah yang menurunkannya, kamilah yang memberi peringatan. Quran surat Ad-Dukhan ayat 3. Malam keberkahan ini adalah malam Lailatul Qadar, dan ini sudah menunjukkan keistimewaan malam tersebut, apalagi dirinci dengan poin-poin selanjutnya. Kemudian yang keempat, malaikat dan juga aruh, yaitu yang dimaksud Jibril. Malaikat Jibril turun pada malam Lailatul Qadar. Keistimewaan Lailatul Qadar ditandai pula dengan turunnya para malaikat. Allah Ta'ala berfirman, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril. Surat Al-Qadar ayat 4. Banyak malaikat yang akan turun pada malam Lailatul Qadar karena banyaknya keberkahan pada malam tersebut. Karena sekali lagi turunnya malaikat menandakan turunnya keberkahan dan rahmat. Sebagaimana malaikat turun ketika ada suatu majelis zikir atau majelis ilmu, dan malaikat akan meletakkan sayapnya menunjukkan ini sangat menghargai orang-orang yang berada di majelis ilmu, atau mengagungkan orang-orang yang berada di majelis ilmu. Malaikat Jibril disebut ruh dan dispesialkan dalam ayat tersebut karena menunjukkan kemuliaan, keutamaan malaikat tersebut. Kemudian yang kelima, Lailatul Qadar disifati dengan salam. Yang dimaksud salam adalah ayat salamun hiya hatta matla'il fajar. Malam itu penuh kesejahteraan sampai fajar. Quran surat Al-Qadar ayat kelima, yaitu malam tersebut penuh keselamatan sehingga setan tidak dapat berbuat apa-apa di malam tersebut, tidak dapat berbuat jelek ataupun melancarkan gangguan. Demikian kata Mujahid, tafsir Al-Quran Al-Azim. Juga dapat berarti bahwa malam tersebut banyak yang selamat dari hukuman dan siksa karena mereka melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam, sungguh hal ini menunjukkan keutamaan yang sangat luar biasa dari malam Lailatul Qadar. Kemudian yang keenam, Lailatul Qadar adalah malam dicatatnya takdir tahunan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fiha yufrahu kullu amri hakimin. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Quran surat Ad-Dukhan ayat 4. Ibnu Katsir dalam kitabnya menerangkan bahwa pada Lailatul Qadar akan dirinci di Lauhul Mahfuz mengenai penulisan takdir dalam setahun. Juga akan dicatat ajal dan rezeki, dan juga akan dicatat segala sesuatu hingga dalam setahun, hingga akhir dalam setahun. Demikian riwayat Ibnu Umar, Abu Malik, Mujahid. Namun perlu dicatat sebagaimana keterangan dari Imam An-Nawawi dalam syarah Muslim bahwa catatan takdir tahunan tersebut tentu saja didahului oleh ilmu dan penulisan Allah. Takdir ini nantinya akan ditampakkan pada malaikat
dan ia akan mengetahui yang akan terjadi. Lalu ia akan melakukan tugas yang diperintahkan untuknya. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, dosa setiap orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma qaddama min dambi." Barang siapa melaksanakan salat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Hajar Al-Qasani mengatakan bahwa yang dimaksud imanan, karena iman adalah membenarkan janji Allah, yaitu pahala yang diberikan bagi orang-orang yang menghidupkan malam tersebut. Sedangkan ihtisaban bermakna berharap pahala dari sisi Allah, bukan karena mengharap lainnya. Contoh riya, sum'ah, dan lain-lain sebagainya. Sebelum kami menutup kultum yang singkat ini, kami ingin berpamitan kepada Bapak Ibu jamaah sekalian karena telah selesainya tugas kami dalam melaksanakan kegiatan Safari Ramadan. Dan sebelumnya kami sangat berterima kasih karena kami telah diizinkan untuk tinggal di sini dan menerima kami dengan baik. Dan sekali lagi kami berterima kasih dan diperbolehkan untuk menyampaikan ilmu-ilmu kami yang telah kami dapat di Pondok Pesantren MBS Sinta Mulia. Juga kami meminta maaf atas segala kesalahan kami dalam bertingkah laku atau dalam menyampaikan sesuatu. Mungkin hanya ini, kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.